dan kami akan minta secara teknis menjelaskan 5 menit barangkali Pak Denny seperti apa gambaran yang ada, Pak. Silakan. Judul daripada Center Point of Indonesia Bapak Presiden diawali dari suatu semangat di mana Indonesia harus lebih bangkit, lebih maju dengan kebangkitan. Kebangkitan butuh sinergi, butuh akumulasi, akumulasi butuh titik akumulasi. Nah, titik akumulasi harus hidup. Titik akumulasi harus hidup kalau ditaruh di Center Point of Indonesia. Kebetulan secara geografi Makassar adalah Center Point Indonesia, sehingga Center Point menjadi titik impuls dari 9 titik unggul Indonesia Bapak Presiden. Di antaranya titik epicentrum kebangkitan Indonesia baru, titik akumulasi sejarah dan budaya, kemudian titik sinergi keunggulan Indonesia, titik referensi mitigasi pesisir, titik picu kemajuan ekonomi KTI, titik bangkit dari keunggulan iptek Indonesia, titik tumbuh kota hijau, titik kulminasi pemberdayaan masyarakat, titik pacu pengentasan kemiskinan. Ada 9 titik dalam kandungan Center Point ini. Misalnya titik sejarah, kita mengakumulasikan semua sejarah Nusantara di satu tempat yang bernama 1000 pahlawan Nusantara di sini Bapak Presiden. Kemudian kita mengekspresikan pemberdayaan masyarakat dengan sejak awal melibatkan keterlibatan masyarakat. Misalnya budidaya kerang sekarang di sini Bapak Presiden, sekarang Bapak Presiden bisa lihat di sini, ini ada budidaya kerang sekitar 300 nelayan kerang. Kita juga menawarkan ini tidak diapa-apakan untuk tetap eksis Bapak Presiden, tapi kita tetap memberdayakan bagaimana bisa meningkat. Kita membuat kawasan budidaya kerang terpadu di sini, yang mana di sini Bapak Presiden, yang langsung di sini ada tempat golf course, sunset golf course yang bernilai tinggi, sehingga produk dari masyarakat langsung bisa dinikmati dengan nilai tinggi langsung. Kemudian seperti juga mitigasi pesisir di Pulau Bapak Presiden, di sini ada pemukiman padat di Pulau Laya-Laya Bapak Presiden bisa lihat di sini. Kemudian kita buat breakwater sebagai mitigasi akibat global warming. Kita menimbun pasir putih sebagai pariwisata. Jadi masyarakat di sini jadi pelaku pariwisata di sini. Jadi prinsip daripada konsep ini adalah sebagai titik kulminasi pemberdayaan masyarakat sekaligus menjadi titik pacu pengentasan kemiskinan. Jadi di sini secara filosofi Bapak Presiden, di sini ada usulan juga, kalau misalnya Istana Negara itu ada di Bali, ada di Bogor, kenapa tidak ada di Makassar sebagai kawasan timur Indonesia? Kami mengusulkan kalau memang memungkinkan ada Istana Negara di timur Indonesia, jadi bisa menerima tamu-tamu asing di Makassar sebagai gerbang Indonesia Timur. Kita, ya, Istana Presiden di sini. Dan satu-satunya barangkali Istana Presiden yang ada di laut, Pak, yang di pesisir, di waterfront. Ya. Kemudian di sini ada Diplomat Village. Jadi kira-kira begitu Bapak Presiden secara fisik. Ya. Kalau berkenan Bapak Presiden rakyat Sulawesi Selatan itu Bapak Presiden. Alhamdulillah, saya juga datang kemarin untuk mengucapkan terima kasih, memberikan penghargaan jajaran pemerintah daerah atas prakarsanya untuk dengan berbagai kerjasama meningkatkan pendidikan, meningkatkan lingkungan hidup, dan berbagai aktivitas yang kira-kira bisa meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Selatan. Saudara-saudara hadirin sekalian yang saya cintai, baru saja saya mendapatkan penjelasan tentang pembangunan Center Point. Sulawesi Selatan sebagai center point, sebagai pusat lah begitu dari Indonesia Raya ini. Saya memberikan dukungan dan mudah-mudahan gagasan besar ini bisa menjadi kenyataan sehingga benar-benar Sulawesi Selatan di masa depan adalah pusat atau center point of Indonesia, negara yang kita cintai. Ini bukan mengada-ada. Di masa silam Makassar, Sulawesi Selatan itu berjaya. Perdagangan di masa silam abad-abad ke-17-18 itu bahkan dari Sulawesi Selatan ini sampai di Eropa,
sampai di China dan tempat-tempat yang lain. Kalau dulu pernah berjaya, insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kerja keras, di masa depan pun Sulawesi Selatan kembali berjaya. Saya mau mendengarkan 9 titik unggulan mengapa dibangun center point di tempat ini. Saya ingin menambahkan saudara-saudara, kawasan Asia sekarang ini oleh dunia dianggap kawasan yang sedang tumbuh. Ekonomi besar dulu di Amerika Serikat, di Eropa, sekarang sudah bergeser ke Asia. Negara-negara yang ekonominya besar antara lain Jepang, Tiongkok, India, Indonesia juga masuk, dan negara-negara yang lain. Maka cocok sudah ide center point ini, cocok sudah bagaimana Sulawesi Selatan menjemput masa depannya. Yang kedua, 3 tahun yang lalu, itu bangsa-bangsa di Asia membentuk yang namanya Forum Asia Timur. Tadinya Australia dan Selandia Baru tidak masuk. Yang masuk adalah ya negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan negara-negara ASEAN. Atas usul Indonesia, saya sendiri secara aktif mengusulkan dan akhirnya didukung oleh semua, meskipun sebelumnya ada yang tidak setuju, agar dalam kawasan Asia Timur itu Australia dan Selandia Baru dimasukkan. Mengapa? Kalau kedua negara itu masuk, maka wilayah pertumbuhan Asia Timur itu akan keangkat semua dan Indonesia tidak di pinggir. Kalau Australia dan Selandia tidak masuk, Indonesia itu di pinggir. Karena kedua negara itu masuk, Indonesia kembali di tengah. Cocok dengan center point-nya Sulawesi Selatan. Saya ingin jangan disia-siakan peluang besar. Indonesia, Sulawesi Selatan, dan provinsi lain, mari kita gunakan kawasan pertumbuhan Asia Timur sebagai masa depan kita. Itu yang kedua komentar saya. Nah, bahwa insya Allah kalau Makassar tumbuh dengan baik, center point terbangun dengan baik, yang menikmati seluruh rakyat Sulawesi Selatan. Jangan hanya pengusaha-pengusaha saja, tetapi diajak semuanya. Sehingga konsepnya bagus tadi, rakyat pun diajak untuk souvenir, untuk perikanannya, untuk jasa yang lain. Dengan demikian, kalau ini tumbuh, semuanya harus ikut tumbuh. Seringkali ada kawasan pertumbuhan, tumbuh dengan baik, tapi yang menikmati hanya pengusaha-pengusaha. Harapan kita harus seluruhnya. Dunia usaha penting, karena kalau usaha tumbuh, lapangan pekerjaan ada, para pengusaha membayar pajak, pajaknya bisa kita gunakan untuk membangun negeri, pendidikan, kesehatan.